Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Ibu Nita Sofia, SPD MPDE, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Syahda Humaira dengan NIM 21053038. Saya berasal dari program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi mengenai fungsi pengendalian. Baiklah, pada materi kali ini, poin-poin yang akan dibahas yaitu pertama, definisi pengendalian, yang kedua, tipe-tipe dalam pengendalian, yang ketiga, tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pengendalian, dan yang terakhir, metode yang dilakukan dalam proses pengendalian. Baiklah, materi pertama mengenai definisi pengendalian. Pengendalian merupakan sebuah proses mengatur, memonitoring, membandingkan, maupun mengoreksi berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang sudah direncanakan. Selain itu, pengendalian juga bisa diartikan sebagai proses dalam memastikan apakah aktivitas sebenarnya sudah sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Baiklah, materi selanjutnya mengenai tipe-tipe pengendalian. Yang pertama, pengendalian feed forward. Pengendalian ini berfokus dalam mengantisipasi sebuah masalah sebelum masalah yang sebenarnya itu terjadi. Kunci dari pengendalian ini yaitu mengambil tindakan manajerial sebelum masalah tersebut terjadi. Yang kedua yaitu pengendalian concurrent. Pengendalian ini dilakukan selama aktivitas tersebut berlangsung. Contohnya, manajer secara langsung berinteraksi dengan bawahannya atau karyawannya. Pengendalian ini banyak memberikan manfaat seperti bisa membantu mereka dalam mengantisipasi sebuah masalah sebelum masalah tersebut lebih memakan biaya. Selanjutnya, pengendalian feedback. Pengendalian ini dilakukan setelah aktivitas kerja dilakukan. Keunggulan dari pengendalian ini yaitu bisa memberikan informasi kepada manajer mengenai seberapa efektif usaha tersebut sudah direncanakan. Selain itu, pengendalian ini juga memiliki keunggulan dapat meningkatkan motivasi para karyawan. Selanjutnya, materi mengenai tahapan-tahapan dalam proses pengendalian. Yang pertama, tahapan pengukuran. Nah, pada tahapan ini ada berbagai alternatif yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama seperti observasi pribadi, yang kedua laporan statistik, yang ketiga laporan lisan dan laporan tertulis. Selanjutnya tahap perbandingan. Nah, di sini dilakukan perbandingan antara kinerja aktual dengan kinerja standarnya. Pada tahap ini juga perlu ditentukan batasan variasi. Nah, apa yang disebut batasan variasi? Batasan variasi merupakan batasan yang dapat diterima antara kinerja aktual dengan kinerja standarnya. Selanjutnya, tahapan yang ketiga yaitu mengambil tindakan manajerial. Nah, pada tahapan ini, manajer bisa memilih berbagai alternatif tindakan seperti tindakan perbaikan segera agar fokus kembali kepada jalurnya dan tindakan perbaikan dasar dengan melihat bagaimana dan mengapa kinerja tersebut menyimpang sebelum dilakukan pengoreksian sumber dari penyimpangan tersebut. Selanjutnya, materi mengenai metode dalam melakukan pengendalian. Yang pertama, pengendalian non-kuantitatif. Pengendalian ini tidak melibatkan angka-angka dan dapat digunakan dalam mengawasi prestasi dalam suatu organisasi secara keseluruhan. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam pengendalian ini. Yang pertama, pengamatan, inspeksi teratur dan langsung, pelaporan lisan dan tertulis, evaluasi pelaksanaan, dan diskusi antara manajer dan bawahan. Selanjutnya, pengendalian kuantitatif. Nah, pengendalian ini melibatkan angka-angka dalam menilai suatu organisasi.
Ada juga beberapa teknik yang sering digunakan dalam pengendalian ini. Yang pertama anggaran, audit, analisis BEP, analisis rasio, dan bagan dan teknik penjadwalan. Nah, itulah pembahasan materi dari saya. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa sebuah perusahaan melakukan pengendalian agar bisa memastikan apakah aktivitas yang sedang dilakukan sudah sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Tadi juga kita sudah membahas mengenai pengendalian juga memiliki beberapa tipe. Yang pertama pengendalian feed forward, pengendalian concurrent, dan pengendalian feedback. Selain itu, dalam melakukan pengendalian ada juga beberapa proses atau tahapan yang bisa dilakukan, mulai dari pengukuran, perbandingan, dan mengambil tindakan manajerial. Dan yang terakhir yang kita bahas yaitu mengenai metode yang bisa dilakukan dalam pengendalian, yaitu pengendalian non-kuantitatif dan pengendalian kualitatif. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.